Salam spektakuler. Saya Laudi Mandong dari Idola Institute. Topik kita pada hari ini adalah menjadi kreatif. Tuhan telah memberi anugerah yang teramat dahsyat kepada manusia dengan melengkapinya satu panca indera bernama akal. Berbicara soal akal, tentu tidak bisa terlepas dari keberadaan otak. Ini jelas terlihat dari rumusan seorang ahli bernama Daniel Goleman. Beliau mengatakan bahwa otak kanan adalah berkaitan erat dengan EQ, otak emosional, lebih bersifat kreatif, ekstensif, intuitif, lateral. Sedangkan otak kiri adalah berkaitan erat dengan EQ, otak rasional, lebih bersifat analisis, kalkulasi, terperinci dan linear. Otak sebagai mesin ide tentu tidak bisa terpisahkan dari cara berpikir kreatif, dan pada dasarnya semua orang bisa melakukan pemikiran seperti itu karena potensi tersebut sudah ada dalam diri manusia, yaitu dengan anugerah otak kanan. Memang ada beberapa orang terlahir dengan menyandang predikat jenius. Biasanya selalu diidentikan dengan orang kreatif seperti Leonardo da Vinci. Ia dikenal memiliki keahlian dalam hal menyusun ulang masalah dengan cara yang berbeda. Ia memiliki kemampuan membuat keterhubungan antara dua persoalan berbeda. Albert Einstein, ia terkenal dengan ide membayangkan atau be imajinatif. Thomas Alva Edison, tokoh yang tidak takut akan kegagalan dan kesalahan. Ia memiliki ciri khas produktif. Ini dibuktikannya dengan kepemilikan hak paten ribuan jumlahnya. Aristoteles, ia memiliki kemampuan menghubungkan antara dua hal berbeda untuk dijadikan satu persamaan. Ia dikenal sebagai ahli metafora. Trik lain tergolong bisa membuat kreatif adalah kemampuan mengkombinasikan dan proaktif. Ternyata, dalam kehidupan manusia disadari atau tidak, pola dasar berpikir kreatif sebenarnya telah terimplementasi dalam aktivitas kesehariannya. Fakta menunjukkan begitu banyak hal tercipta karena kemampuan manusia membuat perubahan dengan melakukan pengamatan, kemudian meniru model, lalu memodifikasi bentuk dasar dengan cara membuat sesuatu menjadi lebih kecil atau lebih besar, dibuat lebih pendek atau lebih panjang, dibuat lebih rendah atau lebih tinggi, dibuat lebih sempit atau lebih luas, dan sejenisnya. Sekaitan dengan hal tersebut, orang-orang kreatif biasanya lebih familiar dengan sebutan golongan kanan. Golongan kaya ide cenderung dicap orang crazy. Sorotan tajam yang berbunyi, lebih baik tidak memiliki ide kalau hanya sekedar omongan belaka, juga tidak dapat terelakkan. Statement tersebut tentu tidak 100% salah, tetapi prinsip ideal terbaik adalah jauh lebih baik memiliki banyak ide, meski hanya dimulai dengan mengerjakan hal-hal kecil atau sederhana, tetapi dilakukan secara terimprove dari waktu ke waktu, sehingga pada akhirnya bisa mencapai tingkat penyempurnaan. Ini telah dibuktikan oleh Larry Page dan Sergey Brin pada tahun 1998. Bermula dari sebuah garasi yang difungsikan sebagai kantor, kemudian akhirnya menciptakan Google. Mark Zuckerberg, mahasiswa berumur 19 tahun, mampu membuat jejaring sosial bernama Facebook. Sehingga dengan demikian, statement dari Albert Einstein setidaknya bisa menjadi renungan. Beliau mengatakan bahwa I am not a genius, I am just curious. I ask many questions, and when the answer is simple, the God is answering.
Metode atau cara berpikir seperti tersebut di atas sangat relevan dan teramat urgen untuk diaplikasikan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam urusan bisnis. Hubungan antara berpikir kreatif dengan kegiatan berbisnis merupakan kebutuhan, terutama keterkaitannya dunia marketing, sangat bermanfaat dalam hal re-engineering dan repositioning. Jadi, yang harus dikedepankan sesuai pendapat dari Einstein adalah perlu kekuatan untuk fokus mengeksplor rasa penasaran dan sangat penting memunculkan keingintahuan dengan menggunakan metode lebih banyak bertanya demi untuk menemukan kesederhanaan dalam sebuah jawaban yang diyakini bersumber dari Tuhan. Itulah keajaiban, kekuatan, dan manfaat dari suatu kreativitas. Salam spektakuler. Saya Odi. Terima kasih.